4 titik penangkapan terduga teroris di Serpong, Tangerang Selatan, di Deli Serdang di Sumatera Utara, kemudian kemarin juga terjadi penyergapan di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan di Batam, Kepulauan Riau. Memperlihatkan sekali bahwa apa yang terjadi kemarin masih banyak benih terorisme di tanah air kita Indonesia. Kita akan membahasnya bersama Kabag Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Awi Setiono, dan Ridwan Habib, analis masalah terorisme dari Universitas Indonesia. Mas Ridwan, terima kasih. Pak Awi, terima kasih sekali lagi untuk hadir pagi hari ini. Apa yang, kalau dari penangkapan yang kemarin ini, titik awalnya dari mana Pak Awi sebagai informasi kepada masyarakat? Untuk kasus yang di Tangsel ya, Kabupaten Setut, Tangerang Selatan, memang ini semua pengembangan dari penemuan bom yang di Bekasi. Jadi memang Di Bintara, Bekasi. Ya, Bintara, Bekasi. Jadi memang betul selama ini memang Densus sudah warning, kemudian Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan bahwasanya ini baru kami memerintahkan untuk membuatkan sel-sel kecil ini. Bahwasanya sel-sel kecil itu kita buktikan dengan pengembangan yang kemarin. Pengembangan kita ada sampai tanggal 18 itu ada 14 terduga teroris yang kita lakukan penangkapan ya. Sudah beberapa yang sudah jadikan tersangka. Termasuk salah satunya TS yang ada di Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya itulah mengembang bahwasanya di sana ada JAD, Jamaah Ansarud Daulah, mengembanglah ini ke kemarin selnya ada di Tangerang Selatan. Termasuk ada yang di Solo juga kan. Kemarin kita juga kembangkan ada rencana peledakan di salah satu kota di luar Jawa kan. Berarti memang ada beberapa sel yang sudah menyiapkan bom-bom itu gitu. Nah, cuma termasuk Tangerang ini memang beda ya, beda untuk konstruksi bomnya sendiri. Yang lain menggunakan bom panci, ini menggunakan bom pipa gitu. Dan sasarannya pun kalau yang di Tangerang Selatan ini sasarannya adalah kepolisian sendiri ya. Jadi di rencananya sih akhir tahun mereka akan melakukan penganiayaan dulu ya kepada seorang anggota polisi, salah satu pos lalu lintas di daerah Serpong ya, menusuk, kemudian setelah skenarionya setelah menusuk nanti polisi berdatangan, masyarakat berdatangan, setelah banyak orang baru mereka meledakkan diri. Ya, kira-kira seperti apa yang kemudian kita lihat di Tamrin pada waktu itu sebagai hampir sebuah mirip-mirip serangan, begitu, kalau ya. orang sudah berkumpul, nanti ada suicide bomb begitu ya, bom bunuh diri. Oke. Syukur bahwa ini kemudian bisa kita deteksi lebih jauh. Sebelum nanti saya bertanya lagi Pak Awi untuk apa yang terjadi, Mas Ridwan, saya secara pribadi juga pernah banyak bertanya dan mengobrol mengenai jaringan terorisme di Indonesia di awal-awal dulu. Sekarang ini begitu banyak sekarang. Anda bisa menjelaskan bagaimana kemudian di Payakumbuh juga ada, di Batam kemarin juga ada, di Sumatera Utara juga ada. Itu bagaimana? Ya, secara singkat barangkali Mas Bayu, kronologisnya adalah sekarang ini terorisme di Indonesia itu semua mayoritas itu terilhami oleh ideologi ISIS di Suriah, di Irak. Ideologi ini menyatakan bahwa hanya ada satu pemerintahan tunggal bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi setiap umat Islam itu harusnya menjadi warga negara kekhilafahan, bukan warga negara bangsa. Ini ide mereka. Lalu kemudian siapa pengikutnya di Indonesia? Kalau kemudian kita runut, ini ke belakang ke atas sampai pada era JI memang. Dulu kita kenal ada Jamaah Islamiyah, kemudian mereka pada tahun 2010 mencoba melakukan pertemuan lintas faksi. Ada JI, XNII, XDITII, mereka berkumpul di Jalin Jantuk Aceh. Alhamdulillah 2010 itu terbongkar. Lalu kemudian sebagian besar tokohnya masuk ke dalam penjara. Salah satunya misalnya Aman Abdurrahman, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, mereka di Nusa Kambangan. Ustadz Abu memang sudah dipindahkan ke Cibinong. Tetapi kemudian di dalam penjara tahun 2013 akhir, ISIS itu muncul, dideklarasikan di Suriah, di Mosul, di Irak, Lalu kemudian ideologi ini dibaiati atau disetujui oleh ex jaringan lama ini di dalam penjara. Dan mereka masih mempunyai jamaah di luar. Nah inilah mereka yang sekarang ini menjadi bagian dari sel-sel kecil itu. Dan tentu kita sekarang sangat terkejut ketika sosial media, terutama mekanisme komunikasi, Telegram, WhatsApp, itu menjadi salah satu channel yang sangat efektif untuk perekrutan. Kita terkejut Dian Julianovi misalnya, itu menikah
berkenalan dengan Telegram chat. Dia tidak pernah bertemu dengan suaminya sebelumnya, dengan Telegram chat. Ta'aruf istilahnya, perkenalan, kemudian siapa kamu, identitasmu, fotomu, lalu kemudian menikah. Menikah pun tidak bertemu langsung dengan wali hakim. Dan setelah pertemuan hanya beberapa hari, lalu Dian diminta untuk menjadi eksekutor bom. Ini membuktikan bahwa mekanisme perekrutan terorisme di Indonesia sekarang sudah jauh lebih advance dibanding di era JI. Karena ada media sosial ini. Betul, Ya. ada media sosial dan sekarang kita menghadapi seseorang yang disebut Pak Awi tadi adalah Bahru Naim. Ini Secara internasional saya sedikit menyela bahwa inilah yang kemudian membuat bingung juga Inggris, Australia, Amerika Serikat karena mereka juga memiliki generasi-generasi orang yang sebutlah bergabung dengan ISIS. Itu karena media sosial ya Pak Awi. Iya, Itu dalam penyelidikan itu memang apa yang disungkapkan oleh Mas Ridwan itu memang mereka sampaikan begitu. Ya, memang betul ya, fakta-fakta yang kita dapatkan mereka juga tadi beliau sampaikan Pak Ridwan memang Facebook, kemudian private chatting mereka juga menggunakan Telegram, dan itu fakta-fakta itu dan kita sudah kumpulkan dari HP-HP mereka, kita dapatkan informasi-informasi itu. Ya, Pak Wi, sedikit saja. Saya kalau boleh penasaran itu ya, bagaimana satu kelompok ini membuat bom? Kalau dulu di era Jamaah Islamiyah, semua tipenya kan sama begitu ya Pak ya. Kita ketemu bom ini sama. Tapi sekarang macam-macam. Ada bom panci, ada bom pipa dan lain-lain. Itu apa yang bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa berbeda-beda begitu? Dari sisi modus operasinya. Mereka ini kan sebenarnya juga tadi disampaikan sel-sel kecil yang tidak saling mengenal, tapi ada benang merahnya gitu. Oh, sel begitu, kecil ya. tidak saling mengenal tapi ada benang merahnya. Kemudian mereka tadi pembelajarannya juga melalui media sosial, seperti beberapa waktu yang lalu kita ketahui bahwa Bahru Naim telah selama ini memang yang bersangkutan memang intent membuat blog-blog terkait dengan bagaimana perjuangan mereka, kemudian bagaimana cara membuat bom, dan bom ini kan macam-macam gitu. Dan kalau kita bicara namanya bom panci, kemudian bom pipa, ini kan juga termasuk desain-desain lama juga gitu. Dalam artian mana sumber daya yang ada yang bisa mereka buat duluan dan kemampuan mereka masing-masing kan berbeda tentunya. Ini yang mereka bisa serap. Cuma kalau yang Tangerang Selatan ini kan sebenarnya model-model bom lama juga ya. Ya sumber dayanya pun juga sumber daya yang karena memang apa yang ada, jadi masih sifatnya low ya, low eksplosif. Tapi kalau yang Bekasi kan karena memang yang bersangkutan sudah banyak campuran pengembangan yang lalu, susahnya mencari bahan-bahan yang ditemukan, akhirnya memodifikasi bahwasannya TATP itu ternyata juga salah satu bisa digunakan untuk menggunakan tadi bom tadi. Oke, Mas Ridwan, saya juga nanti Anda boleh menambahkan mengenai sel-sel kecil ini yang kemudian beroperasi dengan gaya mereka masing-masing begitu. Dan kemudian kalau mereka bergerak sendiri-sendiri hanya percaya kepada sebuah konsep khilafah begitu, di mana kemudian posisi Bahru Naim begitu yang sering sekali di media ini disebut, atau pihak kepolisian juga mungkin sering menyatakan ada Bahru Naim punya peran besar. Tapi setelah jeda, tolong dijelaskan mengenai itu. Tetap bersama kami untuk mengikuti kelanjutan dari perbincangan kita pagi ini.